Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Umi Rohmah, NIM T2019-1076, Prodi PAI, kelas A2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 5, yaitu agama dan psikologi sebagai landasan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama adalah peranan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Menurut para ahli jiwa, yang dapat mengendalikan tindakan atau kelakuan seseorang adalah kepribadiannya. Kepribadian itu tumbuh dan juga terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sejak lahir, bahkan sejak berada dalam kandungan seorang ibu. Dengan pengalaman-pengalaman yang baik, nilai-nilai moral yang tinggi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama sejak dari lahir, maka pengalaman itu akan menjadi bahan pembinaan kepribadian. Takdir Firman Nirwan menyatakan bahwa pendidikan agama Islam membentuk manusia Indonesia yang percaya dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghayati dan mengajarkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan manusia saling memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian juga memberikan konseling kepada manusia itu supaya tetap sabar dan juga tawakal terhadap kehidupan yang dihadapinya sekarang ini. Ada 4 macam tipe konseling di sekolah. Yang pertama konseling krisis, yang kedua konseling fasilitatif, yang ketiga konseling preventif, dan yang keempat adalah konseling developmental. Nah, yang pertama adalah konseling krisis, yaitu dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi, misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan, dan juga penyalahgunaan zat adiktif. Yang kedua yaitu konseling fasilitatif, dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan juga lingkungan untuk arah diri, yaitu pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan juga pergaulan sosial. Yang ketiga yaitu konseling preventif, dalam mencegah sedapat mungkin kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan atau seksual, atau juga pilihan karir dan sebagainya. Yang keempat, konseling developmental, dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa seperti pengembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, dan juga perkembangan karir dan pengembangan akademik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bimbingan konseling dalam pribadi muslim. Yang pertama, prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat. Yang ketiga, prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Yang keempat, prinsip pembelajaran, yaitu prinsip kepada Al-Quran. Yang kelima, prinsip masa depan, yaitu kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah prinsip keteraturan, yaitu prinsip kepada qada dan qadar. Jika konselor memiliki prinsip tersebut atau rukun iman itu, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat mengarahkan klien pada ke arah kebenaran. Jadi, sangatlah jelas bahwa peranan agama tentunya yang diyakini oleh umatnya sangat berpengaruh pada kepribadiannya. Oleh karena itu, kepribadian seseorang dapat didekati atau dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Dengan begitu, peran agama dalam kegiatan bimbingan dan konseling tentu sangat besar, terutama dalam membentuk aspek kepribadian dan juga kejiwaan seseorang. Pembahasan yang kedua yaitu peranan psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Ada 6 jenis konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama adalah motif dan motivasi, yang kedua pembawaan lingkungan, yang ketiga perkembangan individu, yang keempat belajar, dan yang kelima adalah kepribadian. Yang pertama adalah motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku baik atau motif primer, yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernafas, dan lain sebagainya.
Sedangkan motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar, seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan atau keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembawaan dan lingkungan, yaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Nah, pembawaan ini segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan. Pembawaan dan lingkungan setiap individu itu berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Misalnya saja, dalam kecerdasan ada yang sangat tinggi atau jenius, normal atau bahkan sangat kurang. Yang ketiga, perkembangan individu, yaitu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus memahami berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu itu di masa depan, serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan lingkungan. Yang keempat adalah belajar, yaitu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Nah, penguasaan yang baru itulah yang merupakan tujuan belajar dan pencapaian sesuatu yang baru. Dan yang kelima yaitu kepribadian. Menurut Gordon, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan cara yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pembahasan yang ketiga yaitu tes psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Tes adalah kegiatan untuk mengamati atau mengumpulkan sampel tingkah laku yang dimiliki oleh individu. Dikatakan sebagai sampel tingkah laku karena tes itu dilakukan pada waktu tertentu atau dilakukan secara langsung. Tujuan tes ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan atau kefahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian untuk mengukur tingkat kemajuan prestasi sekolah atau prestasi secara umum. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.